Shalom, saya atas nama Merlina Tonis akan menjelaskan apakah sebenarnya isi kebudayaan. Kini banyak orang yang suka berdiskusi tentang kebudayaan, masalah hubungan kebudayaan tradisional dan kebudayaan modern, di mana masalah mentalitas pembangunan dan pembinaan kebudayaan nasional antara agama dan sebagainya. Apakah sebenarnya yang tercakup dalam konsep kebudayaan itu? Banyak sekali orang yang mengartikan konsep ini dalam arti yang terbatas. Sebaliknya, banyak orang, terutama para ahli, mengartikan konsep kebudayaan itu dalam arti yang amat luas. Dari pikiran, karya, dan hasil karya manusia yang tidak berakal kepada nalurinya. Yang berikut adalah unsur-unsur kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, sistem regili dan upacara keagamaan. Yang kedua, sistem dan organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga, sistem pengetahuan. Yang keempat, bahasa. Yang kelima, kesenian. Yang keenam, sistem mata pencaharian hidup. Yang ketujuh, sistem teknologi dan peralatan. Demikian ketujuh unsur kebudayaan tersebut memang mencakup seluruh kebudayaan makhluk sosial dimanapun juga. Susunan tata urut dari unsur-unsur tersebut dibuat dengan sengaja untuk menggambarkan unsur mana yang paling suka berubah atau kena pengaruh kebudayaan lain. Yang berikut, bagaimanakah kebudayaan itu berwujud? Wujud kebudayaan merupakan wujud yang ideal, yang bersifat abstrak. Artinya, kebudayaan tidak dapat disentuh, karena terletak di dalam pikiran manusia. Wujud kebudayaan sebagai nilai-nilai, norma, peraturan, kepercayaan, ide-ide, maupun gagasan yang tertanam di dalam akal manusia yang terbentuk satu sama lain, yaitu sistem. Yang berikut adalah apakah beda antara adat kebudayaan dan perabahan. Kata kebudayaan berasal dari kata sangker budaya, yaitu berarti budi atau akal. Demikian kebudayaan itu dapat diartikan hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal. Ada pendirian lain mengenai asal dari kata kebudayaan itu, ialah bahwa kata itu adalah suatu perkembangan dari majemuk. Kebudayaan merupakan keseluruhan total dari apa yang pernah dihasilkan oleh makhluk manusia yang menguasai planet ini sejak zaman ia menunjuk di muka bumi, kira-kira 4 juta tahun yang lalu sampai sekarang. Yang berikut, apakah pranata kebudayaan? Pranata adalah sistem norma atau aturan-aturan mengenai suatu aktivitas masyarakat yang khusus. Pranata atau lembaga masyarakat merupakan terjemahan langsung dari istilah social institution, di mana pengertian lembaga lebih menunjuk pada suatu bentuk dan mengandung pengertian yang abstrak perihal adanya norma-norma dan pengaturan tertentu. Yang berikut, tujuan pranata kebudayaan. Di bawah ini akan dicantumkan suatu daftar dari beberapa puluh pranata kebudayaan yang digolongkan ke dalam 4 kelompok. Yang pertama, pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan kehidupan kekerabatan, contohnya pelamaran, perkawinan, poligami, pengasuh kanak-kanak, dan sebagainya. Yang ketiga, pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk pencaharian hidup, memproduksi,
menimbun dan mendistribusi harta dan benda. Contohnya pertanian, peternakan, pemburuan, dan koperasi dan lain-lainnya. Yang ketiga, pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan penerangan dan pendidikan. Contohnya pendidikan tinggi, pemberantasan buta huruf, pendidikan keagamaan. Yang keempat, pranata bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ilmiah manusia, menyelami alam semesta sekelilingnya. Contohnya metode ilmiah dan penelitian. Yang berikut adalah fungsi pranata kebudayaan. Pranata kebudayaan adalah kelakuan berpola manusia dalam kebudayaan. Oleh karena itu, pranata kebudayaan bersifat abstrak karena merupakan seperangkat aturan. Menjaga keutuhan masyarakat kehidupan, sehingga apa yang dilakukan setiap anggota masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat sekitar. Yang berikut, apakah sistem nilai budaya? Sistem nilai budaya seperti apa yang pernah diterangkan bahwa dalam tulisan lain, karangan merupakan tingkat yang paling abstrak dari adat. Sebagai bagian dari adat istiadat dan wujud ide dari kebudayaan, sistem nilai budaya seolah-olah berada di luar dan di atas diri para individu yang menjadi warga masyarakat yang bersangkutan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang sudah saya paparkan, di mana kebudayaan merupakan salah satu warisan budaya dari nenek moyang kita yang sampai sekarang masih dilestarikan oleh masyarakat. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang ada, termasuk juga sistem keagamaan dan politik. Kebudayaan yang ditunjukkan oleh berbagai adat istiadat, bahasa, pakaian, bangunan, dan disertai karya seni. Demikian hasil dari presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Shalom.